adik-adik yang di rumah pasti yang bersemangat untuk Harus dong. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa pada hari ini. Sebentar Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Biarlah Amin. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami Tuhan. Yes. Dari Amin. awal, Amin. pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Ya. Dan segala firman yang akan disampaikan pun Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Amin. Tuhan juga Engkau yang memberkati adik-adik kami yang di rumah. Yes. Tuhan Ya, berikan ya, kesehatan Tuhan. bagi mereka Tuhan. Amin. Biarlah ada hikmat-Mu Tuhan turun atas Amin. hidup Amin. mereka Benar. Tuhan. Dan segala pujian-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Amin. ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk Yes. memuji dan memuliakan Haleluya. nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kakak minta adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Tuh. Mari kita mau menyatakan kasihnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oke. Amin. Kita mau menyanyikan kasih Yesus manisnya kita. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis
setiap perjalanan kita, kalau bersama Tuhan pasti lebih menyenangkan. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, boleh silahkan duduk karena kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan, oke? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kau yang telah tahu Tuhan isi hati kami ya Bapa. Haleluya. Kau menaikkan penyembahan kami Tuhan. Amin. Mari katakan sedikit aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
setia. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Amin. Kami telah terima Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau beri Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Amin. Tuhan. Ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat Amin. bagi adik-adik kami Amin. Tuhan. Agar setiap apa yang akan disampaikan Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan Amin. mereka. Kau Tuhan yang memberikan telinga yang dengar-dengaran. Yes. Amin, amin. Tuhan dengan hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah segala firman Tuhan yang mereka terima bisa Ya, menjadi Tuhan. ingat-ingatan Tuhan bagi hidup Amin, mereka. amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Wah, Kak Asih senang banget karena hari ini kita berjumpa lagi ya adik-adik. Dan pastinya tadi pas kita puji-pujian semuanya semangat. Gak ada yang sambil tidur, gak ada yang sambil ngemil. Pokoknya semuanya fokus memuji nama Tuhan. Apalagi pas kita mau dengerin firman Tuhan. Kan sering tuh guru-guru ngomong kalau pas kita lagi beribadah harus fokus. Semuanya nggak boleh sambil main HP, nggak boleh sambil makan. Jadi Kak Asih yakin dan percaya kita semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, sudah melakukan ibadah yang terbaik. Oke adik-adik, nggak berasa ya, hari ini adalah udah masuk di bulan Oktober. Berarti berapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Desember, yaitu di Natal. Gak berasa sepanjang tahun 2021 ini pasti banyak banget pertolongan Tuhan yang adik-adik terima. Nah, hari ini di bulan Oktober Kak Asih mau bacain untuk subtema kita semuanya. Untuk tema bulan Oktober adalah Allah sumber kesembuhan dan penolongku. Nah, sebelum Kak Asih lanjut untuk firman Tuhan, Kak Asih coba mau tanya sama adik-adik, siapa sih panglima yang dari mana ya? Yang sakit, yang punya sakit kusta dari kerajaan Aram. Siapakah dia? Pasti adik-adik kalau tahu boleh jawab masing-masing ya, karena Kak Asih nggak bisa dengar. Siapakah dia panglima yang punya sakit merah-merah di sini, sakit kusta yang dari kerajaan Aram? Siapakah dia? Daripada adik-adik penasaran, coba kita lihat video berikut ini ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya,
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, kita tadi udah sama-sama saksikan video mengenai Panglima siapa namanya? Naaman dari kerajaan Aram. Hebat adik-adik, tepuk tangan buat adik-adik semua. Oke, tadi udah jelas banget dari video yang kita udah tonton, udah jelas mengenai perjalanan Panglima Naaman. Jadi sebelum kasih lebih simpulkan, jadi kita boleh baca. Kita buka Alkitabnya masing-masing ya, bukan HP tapi Alkitab, buku Alkitab. Kita buka di 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Oke adik-adik, sudah ketemu semua? Kak Asi bacain secara cepat ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Dan satu ayat lagi di ayat 14 kasih bacain. Ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Oke adik-adik, tadi kita udah dijelasin dari video yang kita tonton. Kita tahu Panglima Naaman ini adalah seseorang yang hebat ya. Setuju? Dia hebat. Dia
dalam peperangan. Nah, itu di situ poinnya tadi ada seorang perempuan yang menjadi tawanan dari Israel dan dia menjadi pelayan istrinya Naaman. Nah, kita tahu Naaman punya sakit ya, gatal-gatal, merah-merah, dan dikatakan di Alkitab itu adalah sakitnya sakit kusta. Dia bingung cara sembuhnya gimana ya, karena dia tidak percaya sama Tuhan gitu. Terus akhirnya pelayan perempuan ini yang dari Israel, dia berkata, di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan karena dia percaya pada Tuhan. Dan akhirnya istrinya memberitahukan kepada Naaman, terus dia pergi. Terus akhirnya dia menemui siapa? Nabinya namanya? Nabi siapa ya tadi? Nabi Elisa, betul? Ini nggak bisa interaksi ya, gimana gitu ya? Betul, ada Nabi Elisa. Terus dia cuma berkata begini, mandilah di sungai Yordan sebanyak berapa kali? 7 kali. Awalnya Panglima Naaman berkata iya apa enggak? Enggak ya. Panglima Naaman bersungut-sungut. Aku seorang yang istilahnya dipandang mulia di kerajaanku gitu. Kenapa aku suruh mandi di Samaria gitu, di bangsa Israel gitu. Tapi akhirnya dia menuruti dan dia mandi di sungai Yordan. Dia menuruti kata-kata Nabi Elisa dan akhirnya dia nyeburin di sungainya, celup sampai 7 kali. Dan di 7 kalinya itu dia melihat bahwa tubuhnya sudah sembuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, luar biasa ya. Karena iman Naaman dia sembuh ya, karena iman Naaman, karena iman percaya Naaman dia bisa sembuh dari sakitnya. Jadi Kak Asih mau berbagi hari ini tentang aku mau menjadi berkat. Lihat, kita poinnya di perempuan pelayan tadi yang dari Israel. Kalau bukan dari dia, mungkin Naaman nggak tahu kalau lewat Nabi Elisa dia bisa sembuh. Nah, dimanapun kita berada, meskipun anak perempuan tadi bukan berasal dari kerajaan Aram, tapi dia bisa menjadi berkat buat Panglima Naaman. Dia bisa memberitakan bahwa Tuhanku itu ada, bahwa Tuhanku itu nyata. Lewat omongan perempuan tadi, pelayan tadi, Panglima Naaman akhirnya mendengarkan dan dia menjadi sembuh. Nah, itu poin yang pertama. Dan yang kedua, Naaman adalah seseorang yang hebat. Dia mau merendahkan diri. Dia mau mengikuti kata-kata Nabi Elisa yang awalnya meskipun bersungut-sungut, tapi dia akhirnya menuruti. Dia adalah orang yang hebat karena merendahkan diri, gak sombong. Aku gak perlu sombong karena harusnya aku didoain aja di jamah gini biar aku sembuh. Meskipun dia tidak ditemui Nabi Elisa, tetapi dia percaya bahwa dia akan disembuhkan dan akhirnya sembuh. Dan poin yang ketiga adalah Naaman telah sembuh dan jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, karena percayanya dia jadi sembuh dan dia pasti akan jadi berkat buat kerajaannya, kerajaan Aram. Dan dari situ dia ngomong sama istrinya bahwa benar Tuhan orang Israel itu ada dan nyata. Dari situ dia percaya. Disitulah titik balik Panglima Naaman jadi percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, apapun yang sedang adik-adik alami, mungkin Kak Grace pernah sakit, siapa lagi? Yang pernah mau daftar sekolah tapi nggak keterima di sekolah favoritnya, terus jadi sedih. Terus siapa lagi ya, pernah kehilangan HP, terus dia sedih. Ingat, di balik kejadian-kejadian yang mungkin dipandang tidak enak, tetapi kita harus jadi berkat di itu semua. Grace telah sembuh dari sakitnya. Grace harus bersaksi bahwa Tuhan ajaib, Tuhan baik, telah menolong dan menyembuhkan kehidupan Grace. Mungkin ada teman-teman yang di sekolah ini nggak keterima, ternyata diterima di sekolah yang satunya. Ternyata adik-adik bisa jadi juara di sekolah itu, jadi kebanggaan di sekolah itu. Atau pernah ada merasa kehilangan, tetapi di balik kehilangan itu adik-adik bisa lebih berhati-hati. Disitulah adik-adik, apapun
kuliah, tetapi kita percaya kita harus tetap jadi berkat buat banyak orang. Kita nggak boleh berkata, Tuhan nggak baik, Tuhan ninggalin aku. Enggak. Apapun keadaan kita sakit, kita lagi senang, seperti tadi puji-pujian yang Kak Boima katakan, jalan serius, dalam suka, dalam duka, apapun, tetap kita harus berjalan bersama Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Oke? Dan di penutup, Kak Asih boleh bacakan di Mazmur 71 ayat 17. Kita buka ya, buat penutup firman Tuhan. Mazmur 71 ayat 17. Kak Asih bacain. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Tuh, firman Tuhan udah berkata, dari kecil kita sudah ditetapkan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita sembuh, boleh bersaksi sama orang. Kita dapat peringkat bersaksi sama teman-teman yang lain. Lewat perilaku kita menjadi berkat buat banyak orang. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan dan ingat-ingatan buat adik bahwa kehidupanku apapun yang terjadi, aku terus mau jalan serta Yesus dan aku mau jadi berkat buat banyak orang. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Asih tutup, coba adik-adik ngomong yang kenceng sambil tepuk dadanya. Aku mau jadi berkat buat semua orang. Sekali lagi ya, aku mau jadi berkat buat semua orang. Oke adik-adik, amin. Kita semua harus jadi berkat buat semua orang. Yuk kita akan tutup dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami banyak belajar dari Panglima Naaman, untuk kami belajar percaya dan merendahkan diri, dan kami percaya apapun keadaan kami mau jalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami, buat orang tua kami, buat teman-teman kami di sekolah. Biarlah lewat perilaku kami orang akan melihat Kristus dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami, sekolah kami, kesehatan kami. Kami percaya Tuhan Yesus melimpahi damai sejahtera juga buat orang tua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang Naaman ya. Nah, jadi kita ambil pelajarannya bahwa kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu Bapa. Pada hari ini kami telah selesai Tuhan untuk ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kami Tuhan hikmat-Mu Bapa, untuk adik-adik kami di rumah ya Yesus. Amin. Dan setiap apa Tuhan yang telah kami dengar Tuhan dari firman-Mu bisa menjadi ingat-ingatan bagi kami, dan bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang di rumah. Engkau yang memberkati kehidupannya ya Bapa, dalam sekolah mereka. Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, kebajikan bagi adik-adik kami ya Bapa. Tuhan Yesus juga yang terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, yang memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga yang memberkati untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa. Setiap pelayanan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati hidup mereka. Agar setiap langkah-langkah mereka Tuhan Yesus yang jagai.
Setiap apa Tuhan yang mereka sampaikan bisa menjadi berkat Tuhan Amin. bagi banyak Amin. orang Amin. Tuhan. Engkau juga yang memberkati kesehatan bagi mereka Amin. ya Bapak, Ya. kekuatan bagi mereka ya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa Indonesia Amin. ini. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa Amin. kami. Yes. Sehingga segala sakit penyakit virus-virus apapun Tuhan yang membasmi, Ya, Tuhan. Tuhan yang menghancurkan di dalam Amin. nama Tuhan Yes. Yesus. Yes. Dalam Amin. nama Kami terima kesembuhan. Ya. Amin. Kami Amin. terima kesehatan yang daripada Ya. Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Ya, Tuhan, Tuhan. supaya memberkati beliau Tuhan, supaya memberikan hikmat Amin. bagi Amin. hidupnya ya Bapak, Ya, Tuhan. agar ia menjadi pemimpin yang baik Amin. Tuhan untuk memimpin Amin. bangsa Indonesia Amin. kami. Tuhan Yesus juga yang terus memberikan kesehatan bagi Amin. hidupnya ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Yesus, terima Haleluya. kasih. Dan kami juga akan berdoa doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan yang telah merancangkan engkau sejak engkau dalam kandungan ibu. Amin. Tuhan yang merancangkan segala perkara yang baik, kemenangan demi kemenangan, kekuatan Allah yang senantiasa menyertai kau. Mari angkat kedua belah tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menyinari engkau dan memberkati engkau dengan sinar wajahnya. Amin. Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera-Mu, sehingga Tuhan yang memampukan engkau melewati setiap proses sampai engkau menerima mahkota yang daripada Amin. Allah. Tuhan yang memberikan kesehatan. Amin. Tuhan yang memberikan hikmat pengertian untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama kami Yesus. mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.